Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran fiqh akhlak. Sekarang kita masuk pelajaran 13 tentang adab-adab majelis. Nah, majelis, apa sih majelis itu? Ya, majelis adalah waktu atau tempatnya di mana orang-orang itu sedang berkumpul, ya, berkumpul untuk membicarakan suatu hal atau melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, majelis itu ada majelis kebaikan, juga majelis keburukan. Nah, bagus yang mana? Kebaikan dan apa keburukan? Ya, bagus kebaikan pastinya. Ya, di dalam majelis kebaikan itu di dalamnya ada zikrullah. Nah, ada perbuatan-perbuatan baik seperti yang lainnya. Misalnya apa? Membahas tentang kerjasama dalam kebaikan itu juga masuk. Yang di dalamnya ada zikrullah secara umum, ya. Misal secara umum majelis ilmu, ya. Yang secara khusus misal majelis membaca zikir, ya, zikir-zikir yang sudah diajarkan kepada kita, ya. Kemudian majelis keburukan, ya, di dalamnya banyak sekali dusta, terus apa lagi, mengadu domba, merencanakan kejahatan, ya, terus apa lagi, ngerasani apa, ghibah, ya, ghibah kepada saudaranya. Nah, ini majelis yang seharusnya kita tinggalkan. Majelis kebaikan kita jalankan dan majelis keburukan kita tinggalkan. Nah, di dalam majelis, di dalam kita bermajelis, kita perlu memperhatikan adab-adab yang bagus, ya. Nah, langsung saja adab yang pertama adalah mengucapkan salam, ya, baik itu ketika masuk atau keluar dari majelis. Contohnya bagaimana? Contohnya misal ada teman-temanmu kumpul, kamu datang, ya ucapkan salam dulu. Atau ini, ya, yang sesuai buku paket. Nah, ada majelis di dalam kelas, majelis ilmu, ya. Majelis ilmu di dalamnya berisi pembahasan-pembahasan tentang ilmu, baik itu ilmu agama atau ilmu umum, ya. Nah, guru masuk dengan wajah yang berseri-seri kemudian mengucapkan salam kepada siswa. Coba ya, Ustaz, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ustaz juga ikut jawab. Perhatikan ketika kalian mengucapkan waalaikum. Nah, perhatikan di sini loh. Nah, mimnya hidup. Waalaikummus, karena kalau ini mati ketemu dengan tasdid di sini, otomatis mimnya dihidupkan. Waalaikummus, jangan waalaikumsalam. Nah, tapi yang benar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz masuk ke dalam kelas mengucapkan salam, kalian menjawab. Kemudian nanti di akhir pelajaran, ya, Ustadz mengucapkan salam lagi. Gimana bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan kita sering mengucapkan salam itu persaudaraan kita, ya, kekeluargaan kita semakin kuat, ya. Lanjut adab berikutnya, ya, adab bermajelis berikutnya adalah memberikan tempat atau melapangkan tempat bagi yang baru datang. Nah, misal di majelis ilmu, ya, banyak orang sedang mendengarkan ceramah, misal, ya, mendengarkan ceramah dari ustadz siapa gitu, ya. Kemudian ada jamaah yang baru datang, nah, mencari-cari tempat duduk. Nah, kalau kamu lihat, ya, kamu luaskan. Maksudnya apa? Kamu beri tempat, geser sedikit. Nah, monggo Pak, mriki Pak, misal, ayo Pak ke sini, silahkan duduk dekat saya. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melakukan hal tersebut, ya, ini pahalanya juga besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, ini panggilan yang bagus. Ketika kita dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman, ya ini panggilan yang bagus sekali. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi, ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalian mau nggak disebut orang beriman? Ya pasti mau. Nah, perhatikan kalau kalian mau dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Apabila kalian, ya, dikatakan kepada kalian tafassahu, ya, berlapang-lapanglah. Maksudnya tadi ada orang datang kasih tempat. Nah, fil majalisi, di dalam majelis. Nah, fafsahu, maka ya berikanlah kelapangan kepada orang lain, ya, berikan keluasan kepada orang lain. Niscaya yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan mengganjar kalian dengan memberi kelapangan, ya, untuk kalian. Nah, surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi kalau ada orang yang baru datang, terus kita sedang bermajelis, ayo kita kasih tempat, ya, biar kita nanti juga diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keluasan dalam segala hal, ya, ya, keluasan dalam kebaikan-kebaikan, ya. Berikutnya, adab yang ketiga adalah diam. Diam untuk apa tapi? Untuk mendengarkan ucapan orang yang sedang berbicara. Misal Ustadz sedang mengajar, ya, Ustadz minta kalian untuk diam sebentar. Kalau Google Meet ya itu, tolong matikan mic-nya, ya, kalau Google Meet gitu. Karena apa? Kalau tidak diam itu akan mengganggu, ya, orang lain. Misal teman kalian ada yang sedang konsentrasi, tiba-tiba ada yang nyeletuk, gaya guyonan apa mengganggu, nah itu akan tidak mengenakkan. Nah, diam untuk mendengarkan ucapan orang yang berbicara, kemudian tidak memotong pembicaraan. Nah, jangan sampai, ya, Ustadz baru nerangkan terus dipotong, ya, di tengah-tengah dipotong, nggak boleh, ya. Nanti juga itu akan mengganggu orang lain. Satu, mengganggu penyampaian materi, kedua mengganggu teman-teman kalian yang sedang berkonsentrasi. Kemudian serta tidak mengangkat suara terlalu keras ketika berbicara, ya, berbicara biasa saja. Tapi kalau perlu keras, misal kalian bermain sepak bola, ya, minta umpan dari temanmu, nah itu ya berbicara dengan suara yang keras. Tapi kalau di dalam majelis, ya, suaranya biasa saja lah, biasa saja, ngomong biasa saja, atau kalau bisa ya dikecilkan tapi temannya sudah bisa menerima dengan jelas. Nah, itu adab yang ketiga. Kemudian, nak, adab yang keempat, yaitu berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Berzikir ini bisa dimaknai secara khusus dan umum, ya. Zikir yang khusus misalnya apa? Kalimat-kalimat thayyibah, ya, zikir-zikir itu contohnya diantaranya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Misal itu contoh dari zikir yang secara khusus. Kemudian yang secara umum apa? Ya, belajar tentang ilmu agama, misal termasuk mengingat Allah itu, termasuk juga membaca Al-Quran, majelis membaca Al-Quran. Nah, itu juga mengingat Allah Subhanahu wa taala atau zikir, ya, zikrullah. Kemudian bersolawat kepada baginda Muhammad SAW, ya, pahalanya besar sekali loh, nak, ya. Ya, barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, bersolawat 1 kali, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, ya, membalas dengan bersolawat kepada orang tadi sebanyak 10 kali. Allah bersolawat kepada makhluknya, maksudnya apa? Allah puji makhluk tadi, Allah puji orang yang bersolawat tadi di depan para malaikat, ya, Masya Allah, ya. Nah, yuk kita bersemangat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Semoga dengan sebab
ya selawat kita tadi, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan syafaat Nabi Muhammad untuk kita ya kelak di hari akhir. Semoga Nabi Muhammad bisa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya setelah kita berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu kita tutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya, masih ingat atau sudah lupa? Mosok sudah lupa? Sering kita ucapkan ya. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tapi ini belum Ustaz tutup loh ya. Ustaz masih lanjutkan ya. Itulah doa kafaratul majelis. Nah, berzikir, bersolawat, kemudian kalau sudah selesai ditutup dengan doa kafaratul majelis. Nah, perhatikan anak-anakku. Nah, di sini ada 5 hal-hal ya yang campur, ini masih campur. Mana yang sebaiknya kita lakukan, mana yang sebaiknya kita hindari. Yuk kita bahas bersama-sama yuk. Coba yang pertama. Ketika majelis berzikir kepada Allah Ta'ala, ini kita lakukan apa kita hindari? Ayo jangan sampai salah. Ya, kita sebaiknya lakukan. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lakukan apa kita hindari ketika majelis? Ya, kita lakukan, pahalanya gede, ini sudah Ustadz sampaikan tadi. Bahkan solawat itu kalau ibadah-ibadah yang lain itu yang melakukan makhluk-makhluk ya, tapi solawat Allah dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ya. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi ya, bersolawat kepada Nabi ya. Ya, ini amalan yang sangat besar ya. Kemudian banyak bercanda. Ini kita lakukan atau kita hindari ketika majelis ya. Kita hindari ya. Tapi bercanda juga penting ya. Ingat, sudah ada adabnya. Jangan kebanyakan ya. Bercanda sesekali juga boleh. Tapi ini apa? Banyak. Nah, banyak bercanda ya harus kita hindari apa lakukan? Hindari. Kemudian memperolok-olok orang lain, senengane ngece ya ketika majelis, ece-ecenan ya, seperti ada bercanda kemarin ya. Ini juga harus kita lakukan apa hindari? Kita hindari. Membaca doa kafaratul majelis sebelum meninggalkan majelis. Nah, ini kita lakukan ya doanya tadi. Nah, anak-anak sekalian, barakallahu fikum, adab-adab majelis tadi yang ada 4 tadi, kalau diuraikan ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau diuraikan itu ada 8 adab ya. Kalau yang pertama tadi kan gabung, mengucapkan salam dengan wajah berseri-seri. Kemudian melapangkan orang yang baru datang, terus diam. Terus di sini apa, memotong juga, tidak memotong pembicaraan juga ada di sini, tidak mengangkat suara terlalu keras juga di sini. Nah, adab-adab yang 4 tadi jika diuraikan ya, ada 8 ini. Satu ulang ya. Melapangkan tempat untuk yang lain, maksudnya yang baru datang, atau kalau susuan ya kita bagi-bagi tempat. Kemudian wajah berseri-seri ya ketika majelis, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar majelis. Kemudian doa kafaratul majelis untuk menutup majelis. Kemudian zikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada di sini ya. Kemudian tidak mengganggu orang lain ya, termasuk diam tadi, tidak mengganggu orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain ya, ini termasuk yang ini tadi, masuk yang ini tadi ya.
Masuk yang ini. Tidak mengeraskan suara. Nah, aku mempraktekkan adab-adab ini dalam setiap majelis yang aku hadiri dan di dalam kelas ya. Kalau ikut Abi, ikut Umi ngaji, misal itu majelis ya, kamu praktekkan adab-adab ini. Atau di dalam kelas nanti ya, semoga kita cepat masuk kelas ya. Cepat tatap muka, Ustadz sudah kangen ini. Nah, ini hendaknya kita praktekkan bersama-sama. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi ya adab-adab bermajelis. Nah, adab-adab majelis yang bisa kalian lakukan di majelis kebaikan saja ya. Jangan ikut di majelis keburukan ya. Dosa ini ya. Kalau di sini dapat pahala ya. Nah, barakallahu fikum anak-anakku sekalian. Kemudian di akhir video seperti biasa Ustadz minta kalian mengumpulkan tugas ya, tugas yang ada pada halaman 88 dan 89 ya. Di sini ada latihan soal ya. Kemudian nanti tolong dikerjakan ya, titik-titik ini pada tempatnya ini. Cuman 2 saja sebenarnya, tapi penjelasannya panjang, tapi sebenarnya sedikit ini. Begitu anak-anakku. Nah, sekarang ini beneran ini Ustadz mau membaca doa kafaratul majelis. Cukup sekian dari Ustadz. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.